Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah limpahan rahmatnya kita semua masih diberi kesehatan sampai saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Joni Mardizal, MMCSE, selaku dosen pengampu tata tulis karya ilmiah yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya. Dan terima kasih kepada Kakak Putri Amerta Yunesvi, SPD, selaku asisten dosen yang telah membantu proses pembuatan tugas akhir ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang analisis faktor penyebab kerusakan pada jalan, studi kasus Jalan Cendrawasih Kota Padang. Perkenalkan, saya Sabrina Khairiah dengan NIM 2206253 yang akan mempresentasikan pembahasan pada topik ini. Analisis faktor penyebab pada jalan ini dilatar belakangi oleh jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam mempelancar kegiatan hubungan perekonomian. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial. Sedangkan jika terjadi kerusakan jalan akan berakibat bukan hanya terhalangnya kegiatan ekonomi dan sosial, namun dapat terjadi kecelakaan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi tentu akan berpengaruh pada keamanan dan kenyamanan pemakai jalan. Berbagai faktor dapat menyebabkan kerusakan jalan. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempercepat degradasi jalan, terutama jika tidak ada tindakan pencegahan atau perbaikan yang tepat waktu. Mengingat pentingnya menjaga fungsi dan kinerja jalan, diperlukan perencanaan yang matang serta pemeliharaan yang konsisten. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerusakan yang terjadi pada Jalan Cendrawasih karena berbagai faktor. Yang kedua yaitu peningkatan populasi penduduk di Kota Padang menyebabkan bertambahnya jumlah dan volume kendaraan. Dalam penelitian ini, saya membatasi beberapa hal, yaitu membahas tentang apa saja bentuk kerusakan yang terjadi pada jalan, sehingga dapat menentukan faktor penyebab terjadinya kerusakan jalan tersebut, dan bagaimana cara penanggulangan atau upaya yang dapat dilakukan. Untuk penilaian kondisi kerusakan jalan, saya menggunakan metode bina marga. Adapun beberapa rumusan masalah dari penelitian saya adalah: 1. Apa saja macam jenis-jenis kerusakan jalan yang ada pada literatur yang terkait dengan kerusakan jalan? Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan pada jalan? Tujuan penelitian saya yang pertama yaitu mengetahui apa saja macam jenis-jenis dari kerusakan jalan yang ada pada literatur yang terkait dengan kerusakan jalan. Yang kedua yaitu mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab kerusakan pada jalan. Manfaat dari penelitian saya kali ini, yang pertama adalah menambah wawasan terkait jenis kerusakan jalan yang sering terjadi di pemukiman. Yang kedua yaitu memberikan panduan dalam perbaikan dan pemeliharaan jalan, terutama bagi instansi pemerintah dan pihak terkait yang bertanggung jawab atas infrastruktur jalan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan jalan melalui pemahaman yang lebih baik tentang kondisi jalan dan penyebab kerusakannya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa teori utama untuk membantu memahami permasalahan yang saya teliti. Yang pertama itu pengertian jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Yang kedua yaitu klasifikasi jalan. Yang pertama, jalan menurut fungsinya ada beberapa yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Yang kedua, jalan menurut status kewenangan ada beberapa juga yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota, jalan desa, serta jalan khusus. Yang ketiga itu jenis-jenis kerusakan jalan. Menurut Sahin 1994, ada beberapa tipe jenis kerusakan pada perkerasan jalan. Yang pertama itu retak kulit buaya atau alligator cracking adalah
pola retakan yang saling terhubung pada permukaan aspal berbentuk menyerupai kulit atau sisik buaya dengan lebar celah kurang lebih 3 mm. Yang kedua itu keriting atau corrugation adalah jenis kerusakan pada permukaan jalan yang ditandai dengan adanya gelombang atau alur yang melintang. Yang ketiga itu amblas atau depression, kondisi kerusakan pada permukaan jalan yang ditandai dengan turunnya permukaan perkerasan di lokasi tertentu. Yang keempat yaitu lubang atau potless, yaitu jenis kerusakan pada permukaan perkerasan yang berbentuk cekungan dan dapat bervariasi dalam ukuran. Selanjutnya itu faktor penyebab kerusakan pada jalan. Ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu beban kerusakan kendaraan yang berlebihan, kualitas material yang buruk, sistem drainase yang buruk, kondisi cuaca, pemeliharaan dan perawatan yang kurang, serta keausan dan usia jalan. Yang kelima yaitu upaya pencegahan pemeliharaan jalan. Ada dua cara. Yang pertama yaitu pemeliharaan rutin dan berkala. Yang kedua rehabilitasi dan rekonstruksi jalan. Selanjutnya itu metode Bina Marga. Pada metode Bina Marga ini menggabungkan nilai yang didapat dari survei visual, yaitu jenis kerusakan serta survei LHR. Setelah dilakukan survei LHR, maka akan dikalikan dengan nilai EMP sesuai dengan MKJI 1997. Dalam mengembangkan kajian ini, saya merujuk pada beberapa penelitian yang sebelumnya yang relevan. Yang pertama itu Saputro dan kawan-kawan 2012 berjudul tentang evaluasi kondisi jalan dan pengembangan prioritas penanganannya, studi kasus di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Yang kedua yaitu Ramadhani 2020, penelitian ini berjudul tentang identifikasi jenis kerusakan perkerasan lentur pada Jalan Gubernur Subarjo dengan metode Bina Marga. Yang ketiga itu Udayana dan kawan-kawan 2014. Penelitian ini berjudul tentang analisa faktor penyebab kerusakan jalan, studi kasus ruas jalan WJ Lalamantik dan ruas jalan Gorf Lamba Mora. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan utama untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang dikaji. Kerangka ini menggambarkan alur penelitian dari identifikasi masalah. Kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai fenomena kerusakan pada Jalan Cendrawasih, Kota Padang. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian, yaitu pada kawasan Air Tawar Barat, Jalan Cendrawasih, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Waktu yang dilakukan yaitu pada Februari 2024 sampai pada bulan Maret 2024. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Populasinya yaitu meliputi pengendara motor, pengendara mobil, dan pejalan kaki. Sampel yang saya gunakan yaitu jenis-jenis kerusakan dan data lalu lintas harian rata-rata atau LHR. Prosedur penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, teknis pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Hasan 2002, data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya itu teknis analisis data, yaitu menggunakan analisis data dengan metode Bina Marga dan penetapan nilai prioritas jalan. Demikianlah hasil dari presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.